Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menikmati waktu bersantainya. Sambil menemani waktu bersantai teman-teman, di sore kali ini kami akan membagikan tips cara meningkatkan kualitas dan kuantitas bulir padi. Agar waktu bersantai jadi lebih lengkap, sambil menikmati segelas kopi dan menyimak video ini, mungkin bisa menjadikan waktu santai teman-teman jadi lebih bermanfaat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Ya oke teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Jadi setelah pengaplikasian pupuk NPK untuk meningkatkan bobot bulir pada minggu yang lalu, nah di penyepraian yang keempat kali ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bulir padi. Seperti apa sih bulir padi yang kualitas dan kuantitasnya bagus? Jadi kualitas bulir padi yang bagus itu ditandai dengan bulir padi yang terisi penuh, tidak hampa, memiliki bobot optimal, serta warna dan ukuran yang seragam dan bebas dari kotoran. Karena pemberian nutrisi saja kami rasa masih belum cukup untuk menghasilkan bulir padi yang berkualitas dan kuantitasnya baik. Jadi bagaimana caranya agar kualitas bulir padi yang dihasilkan ini bisa bagus? Jadi untuk mencapai agar kualitas dan kuantitas bulir padi ini bagus, maka diperlukan pemupukan berimbang, irigasi yang cukup dan teratur, serta pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada area pertanaman. Pada tanaman padi yang kita budidayakan, kita perlu menjaga agar tanaman kita ini tetap sehat dan terhindar dari serangan hama ataupun penyakit yang bisa menurunkan potensi hasil panen. Bahkan pada masa pengisian bulir sampai masa pemasakan buah pun, tanaman padi ini tidak luput dari ancaman yang namanya hama dan penyakit. Maka dari itu, budidaya tanaman padi diperlukan ketelatenan dan ketelitian dalam menyikapi gejala-gejala adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Pertanyaannya, hama dan penyakit apa sih yang menyerang dan perlu kita antisipasi pada tanaman padi saat pengisian bulir yang bisa menurunkan kualitas dan kuantitas bulir padi? Jadi, pada saat tanaman padi keluar malai dan mulai proses pengisian bulir, biasanya hama yang sering muncul ini salah satunya adalah hama walang sangit dan hama lalat penghisap. Hama inilah yang menyebabkan kerusakan pada bulir padi, sehingga menjadi hampa, tidak terisi sempurna, serta bisa menyebabkan kerusakan warna beras menjadi kecoklatan ataupun kehitaman. Sedangkan untuk penyakit pada tanaman padi yang perlu kita antisipasi, salah satunya adalah penyakit hawar dan penyakit belas padi. Penyakit hawar dan belas padi ini dapat disebabkan oleh patogen yang berbeda tergantung pada jenis tanamannya. Selain patogen, kondisi lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan penyakit hawar dan penyakit belas padi ini. Seperti curah hujan yang tinggi dan genangan air yang lama dapat mempercepat proses penyebaran penyakit terutama pada musim penghujan. Dan penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dan kekurangannya kalium membuat tanaman lebih rentan terhadap infeksi penyakit tersebut. Penggunaan benih yang sudah terinfeksi dapat menjadi salah satu pemicu awal terjadinya penyakit hawar ataupun belas padi ini. Dan penyakit hawar daun ini dapat menular melalui udara dan alat pertanian. Terutama jika ada area persawahan lain yang sudah terinfeksi, ini dapat menginfeksi kepada tanaman kita ya. Dan alat pertanian yang tidak dibersihkan dapat memindahkan bakteri dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Bagaimana caranya agar tanaman padi yang kami budidayakan bisa terhindar dari penyakit hawar dan penyakit belas padi? Jadi, agar tanaman padi ini terhindar dari penyakit hawar dan penyakit belas padi, yang paling utama adalah kita melakukan pencegahan. Salah satunya dengan menanam padi dengan varietas yang tahan terhadap penyakit tersebut. Yang kedua, sanitasi lingkungan, seperti mengeluarkan sisa-sisa tanaman dan membersihkan alat-alat pertanian secara rutin. Yang ketiga adalah pemupukan seimbang antara unsur N, P, dan K-nya. Yang keempat, mengurangi penggenangan air yang terus-menerus pada lahan pertanian. Dan yang kelima, lakukan pengaplikasian bakterisida ataupun fungisida. Bagaimana cara mengatasi tanaman padi yang sudah terinfeksi penyakit hawar ataupun penyakit yang disebabkan oleh jamur?
Jadi untuk mengatasi tanaman kita yang sudah terinfeksi penyakit jamur, lakukanlah pengaplikasian dengan menggunakan bakterisida yang bahan dasarnya adalah tembaga. Hal ini dapat membantu meringankan gejala penyakit meskipun tidak dapat mengendalikan penyakit secara sepenuhnya. Sebagai pencegahan terhadap penyakit hawar ataupun belas padi dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh jamur. Di penyepraian kali ini kami mengaplikasikan fungisida Natipo, karena dilihat dari bahan aktif dan cara kerja dari fungisida ini bisa sebagai pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan kami rasa fungisida ini juga cocok untuk diaplikasikan pada saat ini. Sedangkan untuk pencegahan dan pengendalian hama pada tanaman padi, kami mengaplikasikan inseksida Primatoat. Ditambah lagi dengan Gibro Panen. Tujuannya untuk mempercepat tanaman padi yang masih tertinggal atau yang masih belum keluar malainya. Sekaligus kami juga tambahkan Medikal. Medikal ini merupakan pupuk yang mengandung unsur kalsium plus boron. Perlu teman-teman ketahui, untuk penggunaan pupuk Medikal ini sebaiknya jangan dilarutkan bersamaan dalam satu ember dengan inseksida Primatoat, karena akan menimbulkan pembekuan. Sebaiknya pupuk Medikal ini dilarutkan dalam ember terpisah. Dan untuk informasi lengkap mengenai fungsi dan cara kerja dari inseksida ataupun fungisida dan harga terbaru dari obat-obatan yang kami gunakan, teman-teman bisa simak pada video sebelumnya. Untuk cara pengaplikasian, sasaran penyakit, dan dosis yang kami gunakan, teman-teman bisa simak di dalam tabel berikut ini, sambil kami coba untuk menjelaskan mengenai cara perhitungan dosis yang tepat untuk penggunaan fungisida Natipo. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya, maka akan kami jelaskan dengan menggunakan perumpamaan. Misalkan untuk luas lahan 1 hektar, dosis yang dibutuhkan sebanyak 200 gram, maka kita larutkan fungisida Natipo ini ke dalam air sebanyak 800 ml untuk menghasilkan larutan fungisida Natipo sebanyak 1000 ml. Agar dosis yang kita aplikasikan ini tepat, dimisalkan dalam 1 hektar kita menghabiskan sebanyak 14 tangki spray yang ukuran 16 liter. Maka tinggal kita bagi saja 1000 ml dibagi 14 tangki. Jadi masing-masing dosis fungisida Natipo per tangki 16 liter ini sebanyak 71, sekian mili per tangki 16 liter. Sedangkan untuk aplikasi inseksida Primatoat, kami aplikasikan inseksida ini dengan dosis sebanyak 50 ml per tangki 16 liter. Dan teman-teman bisa saksikan ya, bahwa ketika inseksida Primatoat ini dicampurkan ke dalam satu ember yang sudah berisi larutan fungisida Natipo, maka inseksida Primatoat ini sulit untuk larut dengan inseksida ataupun fungisida lain. Tetapi tidak usah khawatir, ketika larutan ini dimasukkan ke dalam tangki dan ditambahkan air dengan sendirinya maka akan larut. Sedangkan untuk aplikasi Gibro, kami gunakan Gibro Panen ini dengan dosis 1 saset per tangki yang 16 liter. Mengingat tanaman padi yang kami budidayakan sudah pada keluar malai sekitar 75%, jadi penggunaan hormon ini tujuannya untuk mempercepat tanaman padi yang masih belum keluar malai atau yang keluar malainya tertinggal, dan juga agar tanaman padi ini bisa mengeluarkan malai dengan maksimal. Jadi tidak ada lagi tanaman padi yang malainya keluar tidak sempurna. Dan untuk penggunaan pupuk Medikal, kami aplikasikan pupuk Medikal ini sebanyak 2 sendok makan. Karena pupuk Medikal ini bisa membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas bulir padi. Oke teman-teman, seperti itulah upaya kami dalam merawat tanaman padi, agar tanaman padi yang kami budidayakan ini bisa mendapatkan hasil yang bagus dan melimpah. Apabila ada saran dan masukan dari para senior mengenai perawatan tanaman padi, bisa langsung sampaikan aja dengan cara ketik di kolom komentar. Karena saran atau masukan dari para senior bisa menjadi pertimbangan untuk kami pada musim tanam berikutnya. Demikianlah tips dari kami mengenai cara meningkatkan kualitas dan kuantitas bulir padi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.